Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan coba share apa yang saya dapatkan dari TOT saya waktu itu dengan Kementerian Kesehatan tahun 2021. Mungkin tidak baru sama sekali topiknya, tapi ada beberapa yang mungkin termasuk relatif baru yang mungkin bisa mudah-mudahan menambah hasanah untuk praktek sejawat senior dan sejawat sekalian. Baik, terima kasih. Saya mulai. Jadi latar belakangnya adalah kontrasepsi ini, organisasi global dan pembuat kebijakan semuanya mendukung perlunya wanita memiliki akses ke layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini sesuai dengan visi dari United Nations atau PBB SDGs tahun 2030 dengan Family Planning 2030 dan dari WHO itu sendiri juga, bahwa mereka saling mendukung untuk pelayanan kontrasepsi ini, membantu negara menyesuaikan sesuai kebutuhan mereka di negara masing-masing. Nah, ini adalah fakta bahwa sekitar 85 juta kehamilan ini tidak diinginkan terjadi di seluruh dunia pada tahun 2012. Diperkirakan 40% kehamilan di seluruh dunia ini tidak diinginkan. Dari 85 juta UIP atau unintended pregnancy, 50%-nya berakhir dengan aborsi, 13% berakhir dengan keguguran, dan 38% mengakibatkan kelahiran yang tidak direncanakan. Dan seperti yang sesuai di grafik yang di bawah ini, bahwa ini adalah data dari Amerika Serikat tahun 2011, bahwa kejadian UIP atau kehamilan yang tidak diinginkan ini paling banyak terjadi di kelompok demografi usia 15-19 tahun, 75%. Kemudian diikuti yang kelompok usia 20-24 tahun, dan kebanyakan terjadi pada yang belum menikah, tidak menikah, 81% not married, dan paling banyak memang terjadi 60% di kelompok demografi kemiskinan yang tinggi. Jadi federal poverty levelnya kurang dari 100%, itu 60% terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian juga berdasarkan tingkat pendidikan, lebih banyak terjadi pada yang lulusan SMA ya, high school graduate. Nah, ini yang perlu kita sampaikan adalah unintended pregnancy ini karena keluarga berencana yang tidak memadai atau penggunaan yang tidak tepat atau ketidaktahuan akan metode kontrasepsi. Dan berinvestasi dalam keluarga berencana ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global. Data yang ada bahwa untuk setiap dolar yang dihabiskan kontrasepsi modern, itu kita bisa menghemat sampai dengan 1,40 dolar dalam biaya perawatan medis karena lebih sedikit kehamilan yang tidak diinginkan. Dan berinvestasi dalam keluarga berencana memberikan manfaat di luar kontrasepsi dan kesehatan ibu. Jadi nggak hanya efek kontrasepsi dan kesehatan ibu saja, bahwa juga ada efek dari pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, di mana sebagian besar wanita percaya bahwa kontrasepsi memungkinkan mereka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka dengan lebih baik, dan kontrasepsi juga membantu untuk mempersempit kesenjangan upah gender dengan menunda kelahiran anak pertama. Kemudian kontrasepsi juga meningkatkan produktivitas ekonomi serta pencapaian pendidikan, di mana data di Iran bahwa wanita yang menggunakan metode kontrasepsi modern ini memiliki kemungkinan 84% lebih tinggi untuk melanjutkan sekolah selama 1 hingga 2 tahun. Baik, yang pertama adalah Roda Clock. Jadi ini berangkatnya dari MSc atau Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use yang pertama kali diperkenalkan oleh WHO tahun 96. Ini dibuat berdasarkan kajian klinis dan epidemiologis pelayanan kontrasepsi. Kemudian kita adopsi, di negara kita diadopsi menjadi Roda Clock. Tujuannya adalah untuk identifikasi kondisi klien atau akseptor atau pasien yang memiliki perhatian khusus sebelum menggunakan satu metode KAPI. Misalnya, apakah akseptor tersebut merokok, ada diabetes, hipertensi, HIV, dan lain-lain. Ini adalah bagian-bagian dari Roda Clock.
ada bagian dalam dan bagian luar. Di situ ada keterangan-keterangannya, nanti akan ada videonya. Jadi akan saya lanjutkan. Dan di bagian diagram ini ada tampak depan, ini adalah metode kontrasepsi pilihannya. Kemudian bagian luarnya ini adalah kondisi-kondisi medis spesifik yang ditemukan pada akseptor. Kemudian di belakang ada keterangan-keterangan tambahan mengenai kondisi yang termasuk kategori 1-2 dan penjelasan kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Cara menggunakan roda klop ini adalah, jadi ini kalau kita lihat di sini adalah diagram lingkaran sisi dalam, yang warna hijau tua ini adalah diagram lingkaran sisi luar, dan ini ada rekomendasinya di tengah sini. Di sini ada kode huruf dan kode angka. Caranya menggunakan adalah tanyakan kondisi dan masalah kesehatan klien dengan menggali riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu dari klien. Kemudian kita cocokkan kondisi medis yang di lingkaran hijau ini, kemudian dicocokkan dengan metode kontrasepsinya. Nanti kelihatan kodenya keluar apa, keluar 1, 2, 3, 4 atau seterusnya. Contohnya bila pasien dengan hipertensi lebih dari 160 mm raksa, maka di sini ada beberapa metode kontrasepsi ya, ada vasektomi, tubektomi, AKDR, implan, suntik, DMPA. Nah, ternyata yang paling direkomendasikan adalah misalnya AKDR copper dan AKDR LNG. Jadi yang direkomendasikan adalah kategori 1 atau 2 untuk metode yang non sterilisasi, sedangkan untuk yang sterilisasi itu ada kriteria A, C, D atau S. Yang direkomendasikan adalah 1, 2, A atau C, sedangkan yang tidak direkomendasikan adalah kategori 3 atau 4, D atau S. Nah, roda klop ini sangat mudah digunakan dan sangat bermanfaat karena misalnya ya, selama ini kita menganggap bahwa hipertensi atau obesitas itu pasien tidak boleh pakai implan. Tapi kenyataannya di roda klop ternyata kategorinya kalau kita cocokkan itu 1 sebetulnya boleh. Jadi 1 malah boleh digunakan. Jadi orang obesitas tidak ada tidak ada salahnya menggunakan KB implan misalnya seperti itu. Pun juga dengan hipertensi, dengan catatan hipertensinya tidak lebih dari 160 mm raksa. Kalau lebih dari itu maka rekomendasinya keluar nomor 2. Jadi boleh digunakan tapi mungkin bisa dipertimbangkan ulang. Kontrasepsi darurat. Jadi di roda klop itu metode ada kontrasepsi darurat yang aman untuk bagiannya, calon ada skemanya, di situ ada beberapa bagian. Jadi ada kontrasepsi darurat, ini ada keterangan-keterangannya. Dan roda klop ini juga ada aplikasinya, jadi bisa di-download di Play Store atau iOS melalui handphone sejawat. Bagian dalam lipat roda klop. Jadi di situ juga ada bagian untuk menapis kehamilan. Dari 6 pertanyaan. Kalau misalnya ini ada beberapa pertanyaan, kalau menjawab salah satu dari 6 pertanyaan ini iya, maka bisa langsung digunakan metode kontrasepsi. Sebagai berikut. Bila klien menjawab tidak pada semua pertanyaan, maka kemungkinan kehamilan tidak dapat disingkirkan. Tapi kalau tidak, maka ada kemungkinan bahwa klien tersebut hamil, maka ditunda dulu untuk memberikan kontrasepsi. Bila klien menjawab ya pada minimal salah satu pertanyaan dan klien tidak mempunyai gejala kehamilan, maka Anda dapat memberikan metode kontrasepsi pilihannya. Prosedur penapisan klien. Tabel prosedur pemeriksaan klien sebelum menggunakan suatu metode kontrasepsi terdapat 3 pembagian kelas, yaitu di sini juga ada beberapa keterangan bahwa kalau misalnya metode kontrasepsi tertentu itu membutuhkan pemeriksaan terlebih dahulu. Efektivitas kontrasepsi. Di situ juga ada tabel efektivitas kontrasepsi. Metode Kita lihat kontrasepsi yang memang secara konsisten sangat efektif dan itu disarankan ya. Jadi metode kontrasepsi jangka panjang sesuai dengan tujuan pemerintah ya untuk menggalakkan MKJP ini. Tabel ini merupakan ini adalah bagian di mana kita bisa untuk memulai kontrasepsi pasca salin. Dan kondisi itu ada bagian di mana ibu tersebut menyusui dan juga ada pilihan bila tidak menyusui. Diagram roda klop. Ini adalah jenis pilihan metode kontrasepsinya.
Di Nah, bawah di situ ini ada kalimat penjelasan keterangan kategori untuk berupa metode kode 1, non-sterilisasi 2, 3, 4 dan dan penjelasan ACDS. kategori untuk Yang metode boleh digunakan sterilisasi adalah bedah. nomor 1, 2, dan Ada A dan C. kategori Dan 1, ada kode warnanya 2, juga. Kalau 3, misalnya dan warnanya 4. merah, Yang paling direkomendasikan maka tidak adalah kategori direkomendasikan. 1 dan 2. Sedangkan kategori 3 dan 4 tidak dapat digunakan. Ada kategori A, C, D, dan S. Yang paling direkomendasikan adalah kategori A dan C. Sedangkan kategori D dan S tidak dapat digunakan. Bagian lingkaran sebelah luar roda klop berisi informasi tentang kondisi medis spesifik atau karakteristik pasien. Bagian lingkaran sebelah luar yang di bagian tengah roda klop berisi informasi tentang kategori rekomendasi penggunaan kontrasepsi tersebut, ditunjukkan dengan nomor 1 sampai 4. Jadi yang paling direkomendasikan 1, yang paling tidak direkomendasikan adalah nomor 4. Ya, berikutnya adalah KB pasca salin. Jadi untuk menghindari atau mengurangi angka unmet need tadi, selain MKJP adalah KB pasca salin. KB pasca salin adalah KB yang diberikan sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi segera setelah persalinan sampai jangka waktu 42 hari setelah melahirkan. Target untuk akseptor KB pasca salin adalah bisa yang melahirkan normal maupun operasi sesar. Jadi berdasarkan diagram ini, kalau memang ada indikasi untuk KB pasca salin, itu bisa kita lihat. Kalau memang sudah ingin membatasi anak, maka diarahkan untuk langsung kontrasepsi mantap, bisa tubektomi atau maupun vasektomi. Kalau ibu menyusui dan rencana tidak membatasi anak, artinya masih ada rencana untuk kehamilan berikutnya, maka kita bisa gunakan pilihan KB hormonal maupun non hormonal. Jadi tadi ya, salah satu keuntungan KBPP adalah meningkatkan capaian peserta KB baru, menurunkan angka unmet need, dan meningkatkan contraceptive prevalence rate. Kalau KB pasca salin menggunakan AKDR, itu sebenarnya yang disarankan adalah insersi dini pasca plasenta, yaitu sampai dengan 10 menit setelah pelepasan plasenta. Karena ternyata tingkat ekspulsinya tidak terlalu tinggi. Di sini hanya 9,5 sampai 12%. Hal itu kurang lebih sama dengan pada saat periode interval sekitar 3 sampai 13%. Sedangkan kalau sudah lebih dari 10 menit setelah plasenta lahir, tingkat ekspulsinya meningkat sampai dengan 25 hingga 37%. Ini masih boleh, tapi ekspulsinya meningkat. Dan kalau lebih dari 48 jam sampai dengan 4 minggu pasca salin, maka tidak direkomendasikan untuk memasang AKDR pasca persalinan. Lebih baik ditunda sampai dengan periode interval. Jadi untuk KBPP itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra pelayanan. Jadi jangan misalnya pasien sudah partus, sudah melahirkan baru ditawari KB. Jadi ada periode pra pelayanan, tahap pra pelayanan di mana dokter atau bidan memberikan konseling dan melakukan pelapisan medis. Jadi bisa dibantu dengan roda klop. Kemudian klien menandatangani informed consent. Kemudian tahap pelayanan di mana KBPP dilakukan di Fasyankes, bisa dengan bidan, dokter umum ataupun dokter spesialis sebagai penyedia layanan. Dan pasca pelayanan tetap perlu melakukan dokumentasi, pencatatan dan konseling, bagaimana evaluasi reaksi klien, kemudian perawatan klien, bagaimana kontrolnya, dan KII untuk tetap menganjurkan SC eksklusif. Ini adalah video mengenai AKDR pasca plasenta dengan menggunakan inserter panjang. Jadi ini adalah sesuatu yang relatif baru. Dimana kalau kita menggunakan inserter ini, karena kalau menggunakan inserter panjang ini ternyata sangat mudah. Kalau biasanya kita dulu pernah pakai jari gitu ya, memasukkan tangan kita ke dalam uterus itu sangat tidak nyaman, baik buat kita maupun buat pasien. Dengan inserter panjang ini sangat mudah dan sangat cepat. Postpartum dengan inserter panjang. Sebelum persalinan dan pemasangan IUD, lakukanlah konseling dan inform consent kepada pasien. Jadi pada saat pasien MKB, bahkan pada saat ANC sudah kita lakukan konseling dan inform consent mengenai KBPP. Perdarahan pasca salin yang berlanjut. Yang perlu dipastikan tidak ada kontraindikasi seperti tanda infeksi.
lalu lakukan eksplorasi untuk Setelah dipastikan memastikan tidak ada uterus sudah bersih. HPP atau tanda-tanda Persiapan infeksi, bisa alat kita dan pasang bahan. Spekulum AKDR sims, pasca plasenta. mangkuk dan kasa steril, larutan antiseptik, ring forceps, dan lampu sorot. AKDR Copper T khusus postpartum dengan inserter panjang. Jadi kalau yang Bersihkan postpartum ini genitalia ada extremis, tandanya khusus. mangkuk dan ring forceps, dan lampu sorot. AKDR Ini ya ada tandanya khusus postpartum. Dan panjangnya kurang lebih 35 cm. Copper T khusus postpartum dengan inserter panjang. Sebetulnya dosisnya sama, Bersihkan 380 genitalia eksterna kopernya. dengan larutan antiseptik. Jadi masa perlindungan pun tetap sama. Nah, kita lihat ini di sini inserternya panjang, tidak seperti inserter yang biasanya. Pasang spekulum vagina. Klem porsio pada arah jam 12 menggunakan ring forceps. Kita klem dengan ring forceps, porsinya ada jam 12. Memasukkan AKDR dengan inserter panjang. AKDR dimasukkan ke dalam Jadi lengannya kafum tidak perlu uteri dimasukkan tanpa ke dalam menyentuh inserter dinding seperti biasa, vagina. langsung aja dimasukkan. Saat dalam AKDR sudah fundus. masuk ke sebagian dari kafum uteri, lepas klem porsio dan spekulum. Kemudian posisi tangan kiri berpindah ke arah fundus uteri, serta mendorong fundus uteri sehingga vagina, porsio, dan kafum uteri pada posisi sejajar. Hal ini dapat memudahkan AKDR untuk masuk ke fundus uteri. Dengan posisi tangan kiri tetap menahan AKDR di fundus uteri, tangan kanan perlahan menarik tabung inserter keluar dari kafum uteri dan vagina. Pasang spekulum vagina kembali dan potong benang AKDR. Pada model anatomi dapat dilihat bahwa AKDR telah terpasang dengan baik di fundus uteri. Bersihkan kembali area porsio dan vagina dengan larutan antiseptik, kemudian lepas spekulum, dan pemasangan AKDR postpartum telah selesai. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah implan satu batang. Jadi kita sudah mengenal mengenai implan satu batang. Kalau ini adalah generasi yang kedua. Generasi yang pertama bentuknya sedikit berbeda dengan yang ini, tapi sebetulnya obat aktifnya adalah bahan aktifnya sama. Jadi etonogestrel yang 68 mg. Dan yang generasi terbaru ini ternyata sangat memudahkan kita karena praktis. Rata-rata waktu pemasangan hanya kurang lebih 27 sampai 29 detik, di mana 99,7%, hampir 100% kita bisa meraba implan pasca pemasangan. Kalau dulu ada implan yang 6 batang, 2 batang, itu masih ada beberapa yang kita pasangnya terlalu dalam, jadi deep insertion. Nah, pada yang generasi terbaru ini bentuknya tidak memungkinkan dia untuk memasang terlalu dalam, sehingga rata-rata hampir 100% kita bisa meraba implannya pasca pemasangan. Dan waktu pelepasan otomatis juga lebih mudah karena implannya hanya 1 batang dan kita bisa meraba implannya ini superficial di bawah kulit. Jadi bahan kurang lebih komposisinya seperti demikian. Bahan aktifnya adalah etonogestrel 68 mg, memiliki efek perlindungan sampai dengan 3 tahun. Bentuk implannya adalah seperti kurang lebih batang korek api dengan ukuran panjang 4 cm dengan diameter 2 mm. Kemudian angka kegagalannya, bahkan implan ini lebih efektif ya berdasarkan data dibandingkan metode kontrasepsi mantap sekalipun. Jadi dia paling kecil angka kegagalannya. Mekanisme kerja dari implan ini adalah menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Kemudian dari farmakokinetiknya, konsentrasi penghambat ovulasi ini etonogestrelnya mencapai dosis terapeutik adalah sampai dengan 1 hari, di mana seiring waktu dia kadarnya dalam darah akan berkurang sampai dengan akhir tahun ketiga adalah 156 pikogram per mililiter, dengan puncaknya adalah sekitar 472 hingga 1270 pikogram per mililiter. Dan di mana
Etonogestrel ini dikatakan efektif 3 tahun, sebetulnya studinya bisa sampai dengan 4 tahun. Di mana untuk mencapai dosis kontrasepsi minimal adalah 90 pikogram per mililiter. Tapi dari rekomendasi yang ada, ini meskipun konsentrasi penghambat ovulasi ini tercapai dalam 1 hari, disarankan tetap menggunakan metode kontrasepsi tambahan atau backup kurang lebih 7 hari setelah pemasangan implan supaya tidak terjadi kehamilan sebelum dosisnya tercapai. Kontraindikasi adalah hamil, semua metode kontrasepsi rata-rata kalau hamil maka tidak boleh dipasang kontrasepsi. Kemudian gangguan tromboemboli vena aktif apabila ada keganasan yang sensitif terhadap hormon progesteron. Nah, ternyata dalam studi klinis dari implanon ini adalah paling sering drop out-nya karena kejadian yang tidak diharapkan. Jadi 13,9%. Setelah itu diikuti oleh terjadinya perdarahan yang tidak teratur 10,4%. Kemudian dari semua KTD tersebut ternyata paling besar itu efek sampingnya adalah nyeri kepala ya, nyeri kepala karena mungkin ini dosis estrogen yang rendah. Jadi 24,7% itu mengeluhkan nyeri kepala. Sedangkan kalau kejadian kayak osteoporosis ataupun perdarahan sebetulnya tidak berbeda signifikan. Bahkan penambahan berat badan juga tidak signifikan dengan metode AKDR. Baik, ini adalah video pemasangan implan. Ini kalau waktu kemarin saya pelatihan Prosedur di pemasangan. Bandung, katanya ada yang bisa masang Implan cuma 8 satu batang detik. harus dipasangkan Saking secara cepatnya, saking subdermal mudahnya. atau tepat di bawah kulit untuk membantu mengurangi risiko cedera syaraf atau vaskular. Jadi idealnya implan Posisikan ini implan dipasang satu di batang atas tepat di muskulus bawah kulit triceps brachii pada sisi dalam lengan kurang atas lebih di antara dari tangan yang siku tidak dan dominan atau ketiak. jarang digunakan. Kita menghindari pemasangan Yang di di area bawahnya sulcus. terdapat ototriceps sekitar di sini 8 banyak, sampai 10 cm dari epicondylus medial banyak humerus struktur penting di sini dan yang tidak 3 kita sampai 5 cederai. cm ke arah posterior dari sulcus Jadi kalau atau landmarknya lekukan kira-kira antara dari otot biceps dan triceps. Condylus medialis Lokasi sekitar yang 8 tepat sampai 10 adalah cm subdermal, ke tengah. yaitu tepat di bawah kulit. Yang di bawahnya terdapat ototriceps dengan tujuan menghindari pembuluh darah Nah, besar. kita hindari dan area syaraf sulcus yang karena di berada sini dalam ada dan di arteri sekitar brachialis, sulcus nervus tersebut. medianus, Jika vena tidak basilica, memungkinkan untuk nervus memasang ulnaris, implan satu batang di normalnya lokasi bagusnya ini, implan dipasang di misalnya sini. pada wanita dengan lengan Jadi di yang bawah, kurus, maka harus atasnya diinsersikan musculus sejauh triceps, mungkin ke arah menghindari posterior area sulcus sulcus. ini. Regangkan kulit di sekitar titik insersi ke arah siku. Sebetulnya kalau lengannya Tusuk pendek kulit itu dengan tidak ujung kaku, jarum harus sedikit 8 sampai dengan 10 sudut cm. kurang dari 30 Kira-kira implan derajat. itu terpasang di tengah-tengah di antara siku dan ketiak. Sebelumnya Anda harus Jadi ada memposisikan beberapa pasien diri yang Anda memang sedemikian lengannya rupa pendek, kita tidak sehingga dapat kaku, mengamati harus 8 pergerakan sampai 10 jarum cm. dengan melihat aplikator dari samping. Tusukkan jarum hingga bevel atau disebut lubang ujung jarum yang miring agar tepat berada di bawah kulit dan tidak terlalu dalam. Jika Anda menusukkan jarum melewati bevel, tarik jarum sehingga hanya bevel yang berada di bawah kulit. Turunkan aplikator hingga posisinya hampir horizontal atau melandai untuk memudahkan penempatan Nah, karena secara bentuk badannya subdermal seperti ini, atau dia tepat tidak di bawah memungkinkan kulit. ini terjadi Ungkit kulit dengan jarum insersi dalam. sambil memasukkan jarum sepenuhnya. Anda Ini mungkin pasti akan merasakan superficial sedikit seperti ini. kesulitan mendorongnya, tetapi jangan mendorongnya terlalu kuat. Jika jarum tidak ditusukkan seluruhnya, maka implan tidak akan terpasang dengan benar. Jika ujung jarum terlihat keluar dari kulit sebelum pemasangan jarum selesai, Kalau misalnya terlalu maka tipis, jarum harus nembus, ditarik maka kembali ditarik dan ke belakang posisi dulu, subdermalnya dan harus maju lagi. disesuaikan kembali sebelum menyelesaikan prosedur pemasangan. Pertahankan posisi aplikator dan buka kunci penggeser ungu dengan sedikit menekannya. Setelah jarum Dorong terpasang penggeser masuk sepenuhnya semuanya, hingga berhenti. steady, baru kita Jarum tarik slidernya sekarang terkunci di jauh dalam ke belakang badan sampai aplikator. mentok. Aplikator dapat dilepaskan sekarang. Dan sudah selesai pemasangannya. Jika aplikator tidak dipertahankan dalam posisi yang sama selama prosedur ini, atau tuas ungu tidak ditarik sepenuhnya hingga berhenti, maka implan akan terlihat menonjol di titik pemasangan. Jika hal ini terjadi, maka lepaskan implan satu batang dan lakukan prosedur baru di titik pasang yang sama dengan menggunakan aplikator baru. Jangan mendorong implan satu batang yang menonjol agar kembali ke dalam pemasangan.
Kalau misalnya keluar sebagian jangan didorong Pemasangan implan ya. pada Tarik, pasien. kemudian pasang baru. Ini adalah contoh Mintalah pada pasien untuk berbaring pasien. terlentang di meja pemeriksaan dengan lengannya yang tidak dominan. Tekuk siku dan arahkan keluar sehingga tangan yang berada di bawah kepala atau sedekat Contoh pasien mungkin. ini lengannya pendek. Ya. Tentukan titik pasang yang berada di Jadi sisi nggak kaku, dalam harus lengan 8 atas, sampai 10 yaitu cm lengan dari yang tidak dominan yang di bawahnya terdapat otot Condylus triceps medialis. sekitar 8 hingga 10 cm dari epicondylus medial humerus dan 3 sampai 5 cm ke arah posterior dari sulcus atau lekukan antara otot biceps dan triceps. Turun 3 sampai 5 cm menghindari area Lokasi sulcus. ini ditujukan untuk menghindari pembuluh darah besar dan syaraf yang berada di dalam dan di sekitar sulcus. Jika tidak memungkinkan untuk menginsersi implan satu batang di lokasi ini, misalnya pada wanita dengan lengan yang kurus, maka harus diinsersikan sejauh mungkin ke arah posterior sulcus. Penandaan titik pasang. Buat 2 tanda menggunakan spidol bedah. Pertama, tandai titik tempat implan satu batang yang akan dipasang. Yang kedua, tandai titik pada jarak 5 cm ke arah proksimal atau ke arah bahu dari tanda Jadi pertama. bisa dipasang kira-kira di tengah. Tanda kedua adalah tanda pemandu. Nantinya akan berfungsi sebagai pemandu arah selama prosedur pemasangan. Titik kedua adalah arah Setelah di mana kita lengan masukkan ditandai, trokar. pastikan titik pemasangan berada di lokasi yang benar pada sisi dalam lengan. Disinfeksi area. Bersihkan kulit mulai dari titik pasang menuju tanda pemandu dengan menggunakan larutan antiseptik. Pemberian bius lokal. Kita gunakan Lakukan lidocaine pembiusan di 1%, titik pasang, 2 cc. misalnya dengan menggunakan semprotan anestesi atau dengan menyuntiknya 2 ml lidocaine 1%, tepat di bawah kulit di sepanjang jalur pemasangan yang ditandai. Pelepasan tutup pelindung dan pemeriksaan jarum untuk implan satu batang. Pegang aplikator tepat di atas jarum pada area dengan permukaan bertekstur. Lepaskan tutup pelindung transparan Kalau dengan baru dia menggesernya ada secara covernya nih, horizontal protektornya. Kita sesuai lepas arah dulu. panah menjauh dari jarum. Kemudian kita lihat isi Jika jarumnya. tutup tidak dapat dilepaskan dengan mudah, maka jangan gunakan aplikator. Anda akan melihat implan berwarna Nah, di putih dalamnya itu saat ada kapsul melihat ke implan dalam ya, warna ujung putih, jarum. cuma sini nggak terlalu Jangan kelihatan. sentuh penggeser ungu sampai Anda memasang dengan jarum sepenuhnya secara subdermal. Karena jika ini dilakukan, maka akan menarik jarum dan melepaskan implan dari aplikator tersebut. Sebelum jarum terpasang dengan sempurna, jangan sekali-sekali Pemasangan menggeser implan. dari slider warna ungu. Untuk membantu memastikan bahwa implan terpasang tepat di bawah kulit, Anda harus memposisikan diri Anda sedemikian rupa sehingga mampu melihat pergerakan jarum dengan mengamati aplikator dari samping dan bukan dari atas lengan. Dengan mengamati dari samping, Anda dapat melihat titik pemasangan dengan jelas serta mengamati pergerakan jarum tepat di bawah kulit. Dengan tangan Anda, regangkan kulit di sekitar titik tusuk ke arah siku. Tusuk kulit dengan ujung jarum sedikit dengan sudut kurang dari 30 derajat. Tusukkan jarum hingga bevel atau lubang ujung jarum yang miring tepat berada di bawah kulit dan tidak terlalu dalam. Jika Anda memasangkan jarum melewati bevel, tarik jarum sehingga hanya bevel yang berada di bawah kulit. Landaikan aplikator hingga posisinya lebih landai untuk memudahkan penempatan secara subdermal. Ungkit atau angkat kulit dengan jarum sambil menusukkan jarum sepenuhnya. Anda mungkin Jarumnya merasakan harus sedikit masuk kesulitan, maksimal. tetapi jangan mendorongnya terlalu kuat. Jika jarum tidak dipasang sepenuhnya, maka implan satu batang tidak akan terpasang dengan benar. Mendorong tuas penggeser. Pertahankan aplikator dalam posisi yang sama, sementara jarum disisipkan sepenuhnya. Bila perlu, Anda dapat menggunakan tangan Anda yang lain untuk menstabilkan aplikator. Buka kunci tuas penggeser ungu dengan sedikit menekannya. Dorong kembali penggeser sepenuhnya hingga berhenti. Jangan menggerakkan aplikator saat menggeser tuas ungu. Implan satu batang sekarang berada pada posisi subdermal atau bawah kulit dan jarum terkunci di dalam badan aplikator. Aplikator sekarang dapat dilepaskan. Jadi implannya sudah dipasang di dalam. Pemeriksaan ujung obturator. Untuk memastikan prosedur pemasangan telah dilakukan dengan benar, periksa apakah jarum sudah ditarik sepenuhnya ke dalam badan aplikator.
hanya ujung obturator yang berwarna ungu Waktu yang habis, seharusnya Dr. Pandu. terlihat. Meraba implan. Pasang plester berukuran kecil di atas titik Jadi tusuk. setelah ini Selalu pastikan kita keberadaan pastikan implan satu implan bisa batang di diraba dalam dan lengan minta pasien pasien untuk meraba segera. implannya. Hanya ada implan satu batang di dalam ya. Kemudian kita bandage. Terjadinya migrasi ke tempat yang jauh. Pembalutan dan dokumentasi. Pasang perban penekan dengan menggunakan kasa steril untuk meminimalkan memar. Pasien dapat melepaskan perban penekan setelah 24 jam. Plester kecil berperekat yang menutupi titik insersi dapat dilepaskan setelah 3-5 hari. Jadi perbannya ini Isi dipertahankan kartu 1 pengguna dan 24 jam berikan untuk kepada pasien menghindari agar bruising. disimpan. Kemudian Selain itu, isi pula plasternya label tempel 3 dan kali 24 jam lekatkan bisa ke rekam dilepas. medik pasien. Aplikator hanya digunakan untuk sekali pakai dan harus dibuang secara memadai sesuai dengan peraturan setempat. Untuk menangani limbah berbahaya hanya di biohazard. Ya, Baik, terima kasih. Terus. ya terima kasih Dokter Pandu.